Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari kelas 5 MID, NIM 062248334141. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat kalkulator menggunakan aplikasi Visual Basic. Oke, jadi di sini untuk membuat aplikasi kalkulator yang pasti kita harus membuka terlebih dahulu aplikasi Visual Basic. Bisa dilihat ini tampilan setelah kita membuka aplikasi Visual Basic. Dan untuk memulai membuat kalkulator, kita harus membuat project baru terlebih dahulu dengan cara klik File, New Project. Kemudian kita klik OK. Setelah itu tunggu. Selanjutnya akan ada tampilan form seperti ini. Bisa dilihat. Di sini kita bisa memperbesarnya dan juga bisa kita perkecil. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan text box. Cara klik, kemudian kita seret ke sini. Ini bisa kita perbesar seperti ini. Selanjutnya kita membutuhkan button. Bisa dilihat ini. Kemudian kita tarik ke formnya. Ini kita bisa atur size-nya di properties. Ini bisa diganti satu. Dan untuk size-nya bisa kita ganti menjadi begini. Dan tampilannya akan seperti ini. Dan untuk membuat angka-angka lainnya atau operasi matematika lainnya, kita bisa langsung saja copy button ini dengan cara klik, kemudian Ctrl C, kemudian kita Ctrl V, dan akan seperti ini. Ini bisa kita rapikan. Ini kita bisa samakan space-nya ke bawah. Kemudian di text box-nya bisa kita taruh lagi agak rata seperti ini. Dan ini bisa kita ganti pada angka di tiap buttonnya. Misalnya seperti ini, kita ganti jadi tulisan ini. Kemudian ini del. Ini 1, ini angkanya kita akan ganti jadi 2. Selanjutnya 3.
cari salah posisi, kita tukar saja. Kemudian untuk button ini akan diganti menjadi persen. Oke, jadi ini hasil tampilan dari kalkulator yang telah kita desain, bisa dilihat. Kemudian untuk mengaktifkan masing-masing button ini bisa kita klik pada button 1. Nah, ini tampilan ketika kita mengklik button 1, kemudian kita ketik text box 1 dot text sama dengan text box 1 dot text lagi, kemudian kita ketik dan ketik 1. Ini digunakan untuk menampilkan angka 1. Kemudian kita coba run. Ketika kita klik, maka akan muncul angka 1. Kemudian kita ke tombol angka 2. Kita klik. Untuk kode programnya tetap sama, kita copy saja yang atas. Kemudian kita ganti menjadi angka 2. Kita tes. Ini untuk koma. Selanjutnya kita mengaktifkan tombol seperti minus, plus, kali, persen, dan lain sebagainya. Pertama kita mulai dari pembagian dulu. Tapi sebelum itu kita perlu mendefinisikan variabelnya terlebih dahulu. Pertama itu angka, dan ketik dim, s,
double. Kemudian yang kedua itu rumus sebagai string. Kan button bagi, tombol bagi dengan cara ketik angka, kemudian kita copy ini, kita panggil box-nya, kemudian di bagian bawahnya kita double rumus, kita jadi maksud nothing di sini adalah ketika kita mengklik tombol bagi tersebut, maka angka sebelumnya akan hilang. Sebagai contoh, kita coba 1 dibagi, hilang kan? Dibagi lagi hilang. Untuk selanjutnya adalah button kali. Jadi di sini kita akan mengcopy kode program sebelumnya, kemudian kita ganti menjadi kali di bagian rumus. Kemudian untuk yang bagian tambah kita ganti lagi. Lalu untuk tombol kurang kita ganti juga. Untuk kode program tetap sama. Selanjutnya ke tombol untuk pangkat. Kemudian yang mod atau modulus. Selanjutnya kita mengaktifkan tombol sama dengan cara klik, kemudian kita ketik if, kemudian pada bagian bawahnya kita copy bagian text box dot text, lalu sama dengan angka. Nah, dikarenakan kita menggunakan simbol plus di rumusnya, jadi di bagian bawahnya kita menggunakan simbol plus juga untuk menunjukkan operasi penjumlahan. Ditambah dengan value, kemudian dalamnya textbook 1 dot text. Kemudian kita coba. Di sini kita klik 2, kemudian ditambah dengan 3. Hasilnya itu adalah 5. Selanjutnya kita akan mendefinisikan untuk tanda minus. Dengan kode program yang sama, tinggal kita ganti saja pada bagian rumusnya, kemudian pada bagian bawahnya juga. Kode program tadi kita copy, kita ganti menjadi minus. Kemudian kita copy, dan kita ganti lagi menjadi kali di bagian bawahnya juga. Selanjutnya kita paste lagi untuk tanda bagi. Selanjutnya kita paste lagi untuk membuat operasi mod atau modulus. Tinggal kita ganti pada bagian rumus dan bagian bawahnya kita ketik mod. Selanjutnya tinggal kita pastekan, kemudian kita ganti untuk operasi perpangkatan. Bisa dilihat seperti ini. Kemudian kita ketik net out.
Oke, jadi ini hasil setelah kita menambahkan perpangkatan dan kita coba apakah memang bisa. Soalnya 6 pangkat 2, hasilnya 36. Selanjutnya kita mendefinisikan button persen. Jadi di sini kita klik lagi. Jadi untuk mulai membuat kode programnya itu adalah dengan ketik if, kemudian textbox1.text, kemudian kurang dari, lebih dari, dan petik yang di tengah-tengah itu kosong. Jadi ini digunakan untuk memeriksa apakah textbox-nya itu kosong atau tidak. Jadi jika textbox-nya tidak kosong, maka blok kode di dalamnya akan dijalankan. Kemudian kita mendeklarasikan current value sebagai double. Dan di bawahnya kita tulis lagi current value-nya. Kemudian dari current value-nya tadi kita bagi dengan 100. Maksudnya itu angka yang telah kita inputkan itu akan dibagi dengan 100. Dan terakhir, kita akan memanggil hasil dari proses tersebut menggunakan textbox1.text sama dengan current value dot to string. Oke, kita coba run. Kita ketik 50. Kita klik persen, maka hasilnya 0,5. Kenapa? Ya karena 50 dibagi 100 itu hasilnya 0,5. Selanjutnya kita mengaktifkan button plus minus dengan cara klik. Kemudian kita copy pada kode program sebelumnya. Kode program yang atas. Kemudian kita pastekan. Lalu kita ganti pada bagian current value-nya saja. Dengan yang sebelah kanannya itu kita minuskan. Kemudian kita coba run. Sel 2 kita minuskan jadi minus 2. Kita kembali lagi ke plus dengan cara klik kembali. Selanjutnya kita mengaktifkan tombol ini dengan cara klik. Kemudian kita ketik angka sama dengan nothing. Kemudian rumus sama dengan nothing juga. Dan textbox1.text sama dengan angka juga. Nah, fungsinya ini untuk menghapus. Jadi maksudnya ketika kita melakukan operasi matematika, itu akan hilang seluruhnya. Angka, rumus, dan lain sebagainya. Nah, ini kita run. Misalnya 5, 6, 9, 8. Ditambah dengan kita hapus, maka dia akan langsung hilang. Tapi untuk tombol del yang ini akan sedikit berbeda. Hanya saja. Selanjutnya tombol del. Cara if ini kita copy saja.
Misal kita hapus, ya dia hanya akan berkurang 1. Kemudian pada desain ini bisa ganti namanya dengan cara klik sini, properties, kita ganti dengan judul kalkulator. Selanjutnya kita bisa ganti background. Misalnya kita mau ganti warna, ini background. Misalnya warna kuning di sini bisa dilihat. Dan kalau kita mau ganti color juga bisa, background image dengan cara klik di sini, kemudian kita klik import. Misalnya gambar ini, kita klik, kita oke kan, maka hasilnya akan seperti ini. Kita coba run. Misal kita tes dulu di bagian untuk tombol AC dengan del ya. Misal dia akan hilang satu-satu. Sedangkan kalau tombol ini itu akan langsung hilang. Misal 50 dibagi hasilnya 25, 9 kita hapus dulu, 25 dikali 2 hasilnya 50, ditambah 6 hasilnya pasti 56, kemudian kita kurangi dengan 6 hasilnya 50. 50 ini kita pangkatkan 2 hasilnya 2500, kemudian coba kita 5, kita modulus ke 2 hasilnya pasti 1 karena itu sisa baginya 1. Kemudian kita mau ganti nih, misal 2, tapi ternyata kita mau klik itu minus 2, bisa langsung diganti di sini minus. Kalau mau ganti ke plus lagi juga bisa dengan cara klik lagi. Misal minus 2, kita kurangi dengan 3, tapi ini mau kita minuskan juga, kita klik sama dengan. Misal kita coba 50 kita persenkan, pasti hasilnya 0,5 karena kan dibagi dengan 100. Kalau 100 kita persenkan hasilnya 1. Kemudian kita coba untuk yang koma. (9,5) kita tambahkan dengan 6,3, hasilnya akan 15,8. Baik, sekian hasil run dari aplikasi kalkulator. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.